Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zainul Mutakin dari kelas PMI 6B. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang diUTS-kan dalam mata kuliah riset aksi. Soal yang pertama yakni apa yang dimaksud dengan riset aksi? Riset aksi adalah suatu riset atau penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah, baik langsung atau melalui proses reflektif dari suatu masalah yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai dasar komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi suatu masalah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fasilitator? Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi atau dalam lingkup mereka tersebut. Yang ketiga yakni ada partisipan. Partisipan menurut KBBI yakni orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Selanjutnya yakni ada yang dimaksud dengan lobby dan negosiasi. Lobby merupakan suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi dengan tujuan kepentingan tertentu. Sedangkan negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda, hingga pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Soal nomor 2 yakni kenapa riset aksi menjadikan masyarakat sebagai subjek-subjek. Dalam riset aksi ini, masyarakat dijadikan subjek-subjek dikarenakan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut sama-sama ikut andil dalam proses pemberdayaan, menjadikan masyarakat tersebut adalah tokoh utama dalam pemberdayaan tersebut. Jadi kita sama-sama merangkul, mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam pemberdayaan tersebut. Yang jadinya masyarakat tersebut menjadi sama rata tanpa ada dasar untuk unsur kasta yang berbeda antara fasilitator serta masyarakat itu sendiri. Soal nomor 3 yakni siklus riset aksi dalam KKN Sisdamas. Siklus riset aksi dalam KKN Sisdamas ini yakni yang pertama ada sosialisasi dan rembuk warga. Sosialisasi dan rembuk warga ini dilakukan untuk mendorong masyarakat serta membantu suatu kesepakatan antar kedua belah pihak untuk sama-sama melaksanakan program pemberdayaan. Selanjutnya yakni ada yang disebut dengan refleksi sosial dan pemetaan sosial. Salah satunya dalam guna refleksi sosial ini yakni guna untuk mengingatkan, merenungkan, dan mencermati dan menganalisis kembali suatu tindakan masyarakat yang telah dilakukan atau untuk mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat itu sebelumnya seperti apa. Sedangkan dengan pemetaan sosial yakni dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi sosial suatu wilayah masyarakat tersebut sebelumnya. Selanjutnya yakni ada organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini dibentuk untuk menyatukan kesamaan aspirasi yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga aspirasi mereka itu dapat terwadahi. Selanjutnya yakni ada perencanaan partisipatif. Hal ini bertujuan sebagai proses pendekatan agar masyarakat terlibat langsung dalam penentuan sebuah keputusan atau sebuah kesepakatan yang terjadi. Selanjutnya yakni ada sinergi program. Hal ini bertujuan sebagai proses interaksi untuk mencapai keselarasan dalam program yang akan dijalankan. Selanjutnya yakni ada pelaksanaan program dan MONEF. Dalam pelaksanaan program, semua hal harus terlibat dalam proses pemberdayaan dari segi masyarakatnya, fasilitator atau pemberdayaannya, serta program-program yang telah disepakati pun semuanya sebisa mungkin harus terlaksana agar mencapai suatu pemberdayaan yang dinyatakan berhasil. Selanjutnya nomor 4 yakni tentang metode tamkin atau pemberdayaan yang dilakukan dalam kisah Nabi Yusuf
alaihissalam, yakni eh, dalam kisah tersebut diceritakan bahwa pada saat pendoto tamkin ini dilakukan, yakni dari penafsiran sebuah mimpi yang dimimpikan oleh Firaun. Dalam mimpi tersebut eh, ada 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi dikatakan kurus. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yakni dalam mimpi tersebut bahwa dalam 7 tahun ke depannya akan ada musim paceklik yang dimana seluruh kawasan di daerah Mesir khususnya akan mengalami kekurangan bahan pangan. Maka Nabi Yusuf eh, berinisiatif kepada seluruh warga masyarakatnya, terkhususnya dari bangsa Mesir, yakni warga dari Firaun, untuk menanam biji-bijian, yakni menanam gandum selama 7 tahun tanpa berhenti, dikarenakan untuk menyimpan stok bahan pangan yang akan dia pakai atau yang akan masyarakat itu pakai ketika musim paceklik tersebut. Pemberdayaan di sini sangat tergambar sekali gitu, dimana penyediaan stok pangan yang terjadi karena akan adanya musim paceklik tersebut menjadikan suatu solusi bahwasanya jikalau kita menyiapkan pangan dari jauh-jauh hari dari sebelum musim paceklik itu datang, maka tidak akan adanya tragedi kelaparan ataupun susah bahan pangan gitu. Nabi Yusuf sendiri menyuruh kepada masyarakatnya untuk menanam gandum-gandum, dan dalam penanaman tersebut jangan sampai dipotong habis tanamannya tersebut. Biarkan si tanaman tersebut tumbuh sehingga besar atau tumbuh hingga rindang, biar si buah tersebut makin banyak dan terkumpul. Pemberdayaan tersebut sekarang ya mungkin bisa saja diaplikasikan mungkin ya, terkhusus pada penanaman padi gitu. Biar dalam penanaman padi tersebut sekarang di Indonesia mungkin kita menyetok bahan pangan utama yaitu padi, biar tidak ketika kekurangan misalkan dalam masa paceklik atau dalam masa ya mungkin musim-musim kemarau ataupun ya musim kekeringan lah, jadi ada bahan atau misalkan ada stok pangan yang tersedia, tidak usah harus impor, kita manfaatkan sumber yang ada, kita manfaatkan sumber daya alam yang ada, mungkin seperti itu.